Kaulah hikayat, hikayat cintaku. Kaulah hikayat, hikayat cintaku. Bila harus terjadi, Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Alhamdulillah baik, Kak. Hai Bella, ada juga Raini. Apa kabar Raini? Alhamdulillah baik juga, Kak. Sehat selalu ya. Ada juga Jordi. Halo. Wow. Sehat Jordi ya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat-sehat sekali. Jadi mereka ini sekarang sudah masuk ke 5 besar KDI 2025. Alhamdulillah banget. Dari ribuan orang guys, ini tersisa 5 nih ya. Wah luar biasa. Pasti perjuangan mereka udah cukup banyak maknanya lah ya. Cuman kalau ini ya, biar mengingatkan lagi gitu ya sama yang dengerin, minggu lalu tuh pada nyanyi apa, tolong di-spill sedikit aja gitu ya, biar kita juga oh ini si Bella suaranya yang ini, lagunya yang ini gitu. Silakan dari Bella boleh. Kalau minggu lalu Bella nyanyi Hikayat Cinta duet bersama Kak Erhan. Oh, Hikayat Cinta. Sorry boleh agak dimaju dikit nggak mic-nya, agak deket dikit gitu ya. Ditarik aja Kak, nggak apa-apa. Iya gitu. Dinaikin dulu, dipas-pasin aja Kak. Ya gitu ya. Okay. Maklum Mas Indra ini agak mager nih harusnya. Bella, Hikayat Cinta tuh yang Hikayat Cinta. Boleh. Refnya dong. Kaulah hikayat, hikayat cintaku. Kaulah hikayat, hikayat cintaku. Oke. Raini. Kalau minggu lalu Raini bawain Gerimis Melandati sama Kak Jordi. Oh gitu, jadi duet aja sekarang ya. Iya, boleh. Oke. Duetin aja. Gerimis. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi, tak rela bila harus terjadi. Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Kebetulan ada teman duetnya ini. Merinding gue pagi-pagi. Ini kan Eri Susan ya? Betul, sama Eri Susan ya. Eri Susan. Wow, seru. Jadi dan kemarin dijuriin juga sama Kak Eri Susan. Wah, jadi penyanyi aslinya ya? Iya. Responnya gimana responnya? Baik, dapat saran dan approve juga dari Kak Eri Susan. Terus dapat SO juga dari Bunda Iis. Oh, udah dari SO juga. Yeah. Oke. Seru. Tapi boleh cerita ya satu-satu kali ya? Boleh. Kalau dari Bella sendiri nih, perjuangan dari awal pas audisi sampai sekarang ke 5 besar nih ya, apa yang paling lo inget atau apa yang wah ini yang harus ternyata merubah hidup gue ya sekarang ya gitu? Yang paling Bella inget tuh awal datang ke Jakarta ngantri audisi. Iya. Itu ribuan orang kan. Antrinya dari pagi sampai malam. Wah. Iya. Serius ya? Iya. Ngantri itu ya? Itu Bella audisi udah dari 2020, alhamdulillahnya lolos 2025. Sorry, 5 tahun? Iya benar. Setiap tahun ikut? Setiap tahun ikut. Wow. Pokoknya nggak pernah berhenti. Salut. Usaha terus ya? Usaha terus, karena pokoknya aku harus masuk TV karena waktu dulu itu sebelum nenek meninggal kan nenek pernah berpesan pokoknya Bella harus masuk TV ya nak. Oh gitu. Iya. Kayak Bella tuh harus dapetin janji Bella sama nenek, sama kayak Nian gitu Kak. Oh iya. Gitu. Niatnya emang udah dari awal ya, pengen masuk TV ya. Iya. Seru. Oke, kalau Raini apa yang paling diingat perjuangannya? Kalau Raini
Raini sendiri sama sih kayak Kak Bella, karena Raini juga kan ikut audisinya offline, Mm-mm, datang mm-mm. ke Jakarta juga, ngantri dari pagi, keluar juga malam Mm-mm. jam 11 seperti Yes. jam 11 malam. Terus juga karena kan Raini juga pengen jadi seorang bintang juga, Iya. karena kan juga itu juga impian dari orang tua juga. Wah, iya. Kalau Jordi sama juga ngantri atau? Iya, sama juga Kak. Masya Allah banget sih. Ini pertama kali Jordi di belajar mandiri di KDI, apalagi kemarin pertama kali Jordi audisi offline di Jakarta nih, dengan kan Jordi kan sebelumnya orang yang memang nggak berada nih. Terus dengan niat dari kedua orang tua, dari masyarakat juga bantu support Jordi, jadi mereka kayak rela ngasih duit nih buat bantu-bantu Jordi untuk buat ke Jakarta. ongkos. Betul. Serius sih. Dan alhamdulillah banget Kak. Dan ini pertama Iya. kali pengalaman Jordi ikut audisi dan langsung lolos, alhamdulillah banget sampai ke top 5. Pertama kali ya? Pertama kali. Wow. Berarti ini kalian Gen Z ya, masih muda? Iya, berarti Gen Z. 2000-an ya kelahirannya ya? Aku Bella 2006. 2000. Aku 2007. Buset. Aku 2011. Hah? Iya, dia 14 tahun Masya Allah. 14 tahun? Iya. Minimal usia segitu kan ya berarti ya? 14 tahun ya? Iya. Wow. Lu 17 tahun berarti ya? Iya. 17 18 tahun ini tahun 18. Wow. Berarti kalau Bella 19 tahun. 20. Oh iya. Baru 20. Wow. Masih sangat-sangat muda dan perjalanannya masih panjang, dan alhamdulillah mereka mengawali karirnya dengan KDI gitu kayaknya, di mana ini sebuah kontes dangdut yang bergengsi di salah satu televisi nasional di MNC TV gitu kan ya. Setiap Jumat harus ganti lagu, harus ganti aransemen, Betul. harus improve dance. Nah, itu gimana tuh cara kalian belajarnya tuh? Siapa yang nggak mau cerita? harus bisa ya, tapi benar-benar kami berlatih dan akhirnya juga bisa Kak. Ya, oke. Oh, latihan koreonya Masya Allah banget. Karena itu tanggung jawab untuk diri kita Iya. masing-masing. Iya. Biasanya kalau sekali perform tuh satu apa dua lagu sih kalian tuh? Iya, tergantung sih, Kak. dari krunya Kak. Oke. Kalau kemarin kita kebanyakan 2 lagu. Oh, 2 lagu ya. Dan Ada yang sampai 3 Kak. wah, Iya, sampai 3. dalam seminggu tuh mempelajari lagu-lagu itu ya. Iya, dihafal. Kadang lagunya itu tiba-tiba diganti itu. Iya. Ya, Pas JR tiba-tiba diganti. Misalnya kita udah hafal lagu ini kan, Iya, Kak. iya. Terus tiba-tiba besok atau nanti malam tiba-tiba lagunya ganti. Oh. Itu pusing sih ya. Pusing sih. Semalaman dengerin gitu ya. Iya. Oke. Dan pengalaman di panggung yang besar diiringin musik secara live itu kan juga sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalnya biasanya kayak cuman belajar di rumah atau karaoke di kamar mandi gitu kan. Sekarang ditonton banyak orang. Berarti ada improvisasi apa yang kalian rasakan? Oh, ternyata aku juga bisa ya, jadi beda ya gitu tuh. Siapa yang mau cerita dulu nih? Ya mungkin dari itu ya jauh banget sih Kak perbedaannya. Yang biasanya nyanyi di mungkin di speaker yang Bluetooth. iya, yang mic-nya 2. speaker dorong ya. Terus kemarin dengar ini bandnya Masya Allah menggelegar banget. Iya. Kayak, Masya Allah, jadi sekarang udah berasa banget jadi bintangnya. Oh iya. Iya. 5 besar loh. 5 besar loh guys. Bella gimana? Kalau Bella sih yang dulunya nggak tahu itu center di mana, kayak di panggung gitu. Oh iya benar. Stage-nya. Stage-nya di mana gitu. Sekarang alhamdulillah udah tahu. Terus kamera yang on di mana ketika kita lagi show gitu. Iya. Misalnya kamera itu merah berarti kita harus lihat di Harus situ. lihat di Iya, situ. harus bermain dengan kamera. Bermain apa sih namanya? Eye contact. Eye contact. Iya. A to A. Iya. Raini apa nih? Ini si paling bungsu nih, paling kecil nih. Kalau Raini sendiri ya, karena Raini usianya masih lumayan muda masuknya. Raini dulu itu sebelum masuk ke KDI itu suka kayak gimana ya caranya biar kayak artis-artis yang lain gitu. Di panggung bisa tampil maksimal, terus juga bandnya juga keren-keren banget. Alhamdulillah Raini juga sekarang bisa ngerasain, rasanya juga nggak percaya banget. Yes. Sangat ini ya, kayak bersyukur banget juga ya akhirnya ya, karena yang sebelumnya cuma nonton sekarang ditonton. Iya. Wah. Nanti mereka bakal cerita lagi Sobat RDI ya, pengalaman-pengalaman seru, terus mungkin juri-jurinya kayak gimana dan hal apa yang bikin mereka bertahan sampai di 5 besar. Jangan kemana-mana, terus di Indo Banget. Kita bakal ngobrol bareng sama KDI On Radio sampai dengan jam 12 siang. Puasa nikmat penuh semangat masih di KDI On Radio bareng teman-teman. Ada Bella, ada Raini, ada Jordi. Pada puasa ya? Nge-lag dulu. Hah?
Iya, puasa dong. Ya puasa kan, kok nggak boleh? Masa nggak puasa? Iya. Tapi ngomong-ngomong, berpengaruh nggak sih bulan puasa ini dalam latihannya, dalam yang persiapan buat show-nya ya? Tapi kalau jadwal show-nya masih sama ya, Jumat jam 7:30 ya berarti. Setiap Jumat. Ya, kayak Jam, cuma berarti persiapannya agak beda kali ya? Ya agak beda. Kita nahan lapar, nahan haus ya. Biasanya kami setiap sebelum puasa tuh kalau kami latihan tuh biasanya kan setelah latihan vokal nih langsung minum. Iya. Pas latihan vokal langsung minum kan, tapi sekarang udah enggak, jadi kayak rasanya Sakit. Kering ya. ya. kering ya. Oke, tapi kan itu tantangannya ya. Betul. Siapa tahu nih lebaran bawa 300 juta ya. 350 juta kan ya. Wih, Wow. iya. Salah satu nih ya. Ini 5 besar ini nih berarti udah menerima yang namanya banyak masukan juri, Tuh, saran. banyak kritik, saran dan lain-lain gitu kan ya. Kalau gue tanya satu-satu nih, mau siapa dulu yang cerita juri yang paling diinget dan akhirnya merubah gitu dari segi penampilan, dari segi yang lain-lain gitu. Siapa nih? Kalau Raini ya, boleh Raini silahkan. Raini sempat dapat masukan dari Kak Eri Susan kemarin. Raini nyanyinya lebih harus pakai rasa lagi, harus lebih dirasain lagi biar dapat feel-nya juga, biar orang-orang tuh sampai ngena di hati gitu. Oh iya itu dari Kak Eri Susan. Oke. Kalau Jordi apa Jordi? Yang paling diingat Kalau siapa? Jordi dari Bunda Inul. Oh, kenapa Bunda Inul nih? tuh, iya, Bunda Inul tuh pengen Jordi artikulasinya tuh jelas, konsonan huruf A, I, U, E, O-nya harus jelas. Oh, Jadi sampai sekarang oke. jadi udah terapin banget sih. Iya, Udah iya, berguna banget. Yes bener ya. Iya. Karena kan di lagu dangdut itu kan nadanya kadang-kadang panjang. Betul. Kalau artikulasinya nggak jelas, Nggak jadinya jelas. nggak kedengeran tersampaikan gitu Iya. pesannya. Oh, oke. Kalau Bella apa Bella? Kalau Bella sih minggu kemarin dari Mama Iis. Oh iya. Karena kan Bella mendapatkan lagu Kayak Cinta kan, itu Bella nggak dapet centilnya karena lagu itu kan benar-benar centil. Oh iya. Kayak karakter Dewi Persik ya. Bener. Demi na. Jadi minggu ini nanti Bella ditantang sama Mama Iis, penampilannya harus bagus dari minggu kemarin itu. Oke. Nah, Sih. berat ya? Iya. Setiap minggu itu kan lagunya beda-beda ya. Ada yang dangdut klasik, ada dangdut yang centil juga, mungkin ada yang ambiar juga, campur sari gitu kan ya. Apa ya yang paling kalian nikmati apa sebenarnya? Dangdut klasik atau apa atau Kalau masing-masing orang masih beda ini ya. Kalau Jordi ya kayak lebih ke dangdut klasik sih, cuman dari awal Jordi nyanyi dari Gerbang kemarin tuh memang benar-benar dikasih aransemen yang luar biasa banget, bagus banget. Cuman Jordi mungkin belum bisa bisa Improve ya atau bukan bisa menyesuaikan dengan lagunya. Iya, Terus sekarang iya. udah bisa makin sini makin sisa. Oh, oke. Itu sih lagu-lagunya. Dan nggak cuma lagu klasik aja ya, banyak yang lagu-lagu yang dikasih tantangan buat kita. Oke. Kalau Raini Kalau apa? Raini sendiri lebih ke dangdut klasik juga. Cuma Raini dari Gerbang lebih sering dapatnya lagu beat juga sih. Dan Iya. Raini lebih condong ke slow sebenarnya. Iya. Cuma alhamdulillah kemarin dapat jeritan hati sama Gerimis Melanda Hati itu rasanya seneng banget. Iya sih. Udah hatinya menjerit, gerimis lagi. Basah nggak tuh? Kalau Bella apa Bella yang paling Bella sih- enjoy gitu nyanyinya? Dangdut klasik. Dangdut klasik ya. Iya, tapi beberapa minggu ini Bella selalu dapat lagu yang beat gitu kan. Oke. Kayak minggu kemarin kan trio sama si Raini. Lagu apa kecupan? Iya, Diberi kecupan. Oke. Kiss. Iya. Oke. Dan setiap lagu itu kan tadi ya ada koreonya ya kabarnya ya. Iya, Ada. betul, koreo. Nah itu kabarnya memang kalian ini ya tricky ya, harus bener-bener improvisasi di belajar koreo itu ya. Ada waktu khusus nggak sih pas belajarnya gitu? Ada. Iya ada waktu khususnya. Kak. Kebetulan hari ini kita mau latihan koreo juga. Iya. Mau latihan koreo. Jadi kalau pas lagi dance gitu ngatur napasnya susah nggak sih? Lumayan sih sebenarnya Kak. Iya. Cuma ya harus dijalani. Harus dijalani. Iya. Kamu 14 tahun tapi bijak ya. Masya Allah. Harus dijalani. Iya. Oke, jadi yang namanya koreo, vokal itu kan harus terintegrasi. Bahasa gua terintegrasi. harus mix terus lah ya. Harus matching terus lah ya. Harus matching. Dan itu apalagi kalau misalnya duet. Nah, biasanya kalau pas lagi dapat duet juga tantangan dong itu. Iya Kak. Iya. Gerakannya harus pas
sama tempo musik juga. Iya, kalau salah satu ya langsung amburadul karena memang kan langsung kacau. benar-benar udah terkonsep kan dari awal Korea Iya. seperti apa. Iya. Tapi kalau misalkan sendiri nih kalau kita salah kan bisa diimprove. Yes, Tapi kalau yes. berdua tuh benar-benar kalau salah satu ya udah. Iya kelihatan banget. Iya, kelihatan jomplangnya ya. Iya. Jomplangnya. Ya. Jomplang. Oke. Oke. Kan kalian kan dari daerah yang berbeda-beda ya. Kalau Bella dari Muko-Muko itu daerah Bengkulu ya. Iya Kak. Terus kalau Raini dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kalau Jordi dari Jordi dari Kampar. Kampar tuh dari deket-deket Riau. Ya, memang di Riau, Kak. Oh, masih di Riau. Nah, perbedaan masing-masing daerah kan pasti ada lah ya. Maksudnya ada. Betul. Masing-masing orang tuh harus adaptasi gimana nih gitu kan, karena kan dari daerah yang berbeda-beda, bahasanya juga beda, kadang kebiasaannya juga beda. Nah akhirnya dipersatukan dalam kontes KDI ini dan akhirnya jadi kayak punya saudara juga gitu kan deh. Gimana nih cara menyesuaikan perbedaan budaya kalian gitu, adaptasinya? Kita saling ini aja sih Kak, saling hargai juga, terus kita saling ngerangkul juga. Oh, Kita sering bareng-bareng juga. oke, curhat-curhat. Ya, sering curhat-curhat bareng karena udah dianggap kayak keluarga sendiri. Iya. Keluarga baru. Siapa yang paling sering curhat? Kalau di antara bertiga ya. Bella ya. Jadi sering curhat. Oke, apa yang dicurhatin, kangen orang tua gitu? Enggak, masalah yang kayak latihan jor tadi aku salah apa ya? Oke. Minta pendapat gitu. Oh, iya. Iya, benar. Gitu. Aku harus Oh. gimana ya gitu. Jordi juga sama ya. Iya, jadi juga sama, Kak. Nanyain, aduh gimana nih, bagus nggak ya kalau begini gini gitu. Oke. Jadi saling bertukar pendapat. Yes. Tapi kan kalian kan istilahnya di rantau lah ya, jauh dari orang tua. Walaupun kadang beberapa video tuh gue lihat ada yang orang tuanya dateng dan lain gitu kan ya. Tapi cara kalian masih bisa berkomunikasi kah? Terus kayak menyampaikan rindu ke orang rumah gimana nih sejauh ini? Sejauh ini sih lewat VC sih Kak. Iya. Masih Video rutin ya call. komunikasi lah ya. Tapi pas bulan puasa apa yang paling dikangenin kalau dari masing-masing daerah? Banyak sih biasanya Kak, Ya Allah. buka puasa. Buka puasanya ya, takjil ya. Iya, cari takjil sore jalan-jalan ke jembatan, Masya Allah. Oh iya. Pasti masing-masing daerah punya makanan khas dong kalau Punya. Ada takjil dong. tuh. Nah boleh diceritain nih satu-satu. Oke, dari siapa dulu? Jordi dulu. Jordi boleh. Ke Jordi kalau untuk makanannya itu ada lope bugi, itu dari tepung ketan. Oh tepung ketan. Luarnya terus dalamnya isiannya tuh ada parutan kelapa yang dikasih gula, jadi enak banget. Oh oke, manis-manis gimana gitu ya. Iya, terus minumannya es teba namanya. Es teh batu apa es teh? Kayak kalau di sini tuh mungkin bukan. Es ini ya, es campur. Pokoknya dia tuh dari sirup merah terus dikasih susu jadi warnanya pink panta gitu. Terus dikasih oke. buah-buah, roti, jadi enak banget. Wah, oke. Ih, segar banget. Ih, jam segini ngomongin es seger ya. Ini apa Pekalongan kalau Kalau Pekalongan? Raini sendiri itu ada nasi megono. Oh nasi megono, iya. Kalau nasi megono itu Langsung berat ya dia. megononya dibuat dari nangka yang dicincang gitu. Iya, Terus iya. dikasih bumbu. Itu biasanya Raini kalau buka puasa seringnya sama tempe mendoan sih. Wah sama sambal juga. mendoan. Ih seru, enak banget, enak banget. Iya, itu Iya, paling iya. nikmat. Iya. Kalau Bella apa Bella kalau di Moku? Muko. Kalau Bella sih kalau makanan khasnya itu rendang lokan. Rendang. Iya, rendang lokan. Daging sapi. Bukan Kak, Oh, bukan. itu kayak kerang gitu. Oh. Diambil dari sungai. Wow. Direndang, Iya. terus direndangin. Iya, terus direndang. Wah, Terus enak kalau sih. minumannya sih apa sih es hijau. Es hijau. Es hijau. Ini apa nih kayak maca green? Timun. Oh, timun. sama biji selasih gitu. Oh iya tahu. Wah itu seger juga sih ya. Ada juga kue talam. Oh tahu. Wah iya jam segini ngomong makan. Jam segini. Seru ya. Tapi memang ya yang namanya ada kerinduan ya kadang-kadang harus dibayangkan gitu ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Bella, bareng sama Raini dan juga Jordi. Masih di KDI On Radio sampai dengan nanti jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana. Bareng sama Bella, Raini dan juga Jordi. Masih semangat ya ngobrol-ngobrol ya. Semangat banget. Kalian biasanya kalau lagi bosen nih dalam sehari-hari kan latihan mulu biasanya ngapain aja sebenarnya, punya kesenangan masing-masing nggak atau gimana? Ada yang mau cerita? Ada. Jordi ngapain Jordi? Kalau dulu Jordi kalau yang masih ada Tama, kadang-kadang Jordi sama ke kamarnya Tama ngobrol-ngobrol bareng. Jadi Oh, Tama. Ya.
latihan bareng juga. Oh, oke. Jadi kayak, iya, tukar-tukar pendapat juga gitu. Oh. Jadi mampir ke kamarnya Tama gitu. Iya, Nanti iya. baru baliknya setelah Oke. Oh, Tama sampai berapa besar kalau Tama? 7. top Oh, 7. Top 7 ya. Mm-mm. Oke. Jordi berarti lebih suka ngobrol kalau bosan Iya ya? betul. Kalau Raini ngapain Raini? Kalau Raini lebih ini sih Kak, dengerin lagu. Oh, dengerin lagu ya. Materi nanti bakal ditampilin gitu. Oke. Kita juga sharing juga sih sama teman-teman Mm-mm. gimana aku ada yang kurang atau enggak gitu. Iya, Juga iya. sering ngobrol juga. Oke. Kalau Bella sama juga suka ngobrol ya? Iya sama Kak, suka ngobrol. Karena Bella paling suka curhat. Oversharing ya? Oversharing. Oversharing. Tapi kan ini jadi tantangan baru juga ya kalian ya. Dan kenapa kalian memutuskan buat bernyanyi dangdut ya di usia yang menurut gue sangat-sangat muda ya gitu kan, karena banyak opsi juga nih sebelum-sebelumnya kalau misalnya ada audisi yang pop lah atau audisi yang lain-lain gitu kan, apa karena kalian secara pribadi gue nyaman nih di dangdut gitu kan, ada alasan tertentu nggak sih? Siapa yang mau cerita? Iya, mungkin gini Kak, Jordi kan memang dari awal tuh yang benar-benar suka dangdut. Iya. Cuman Jordi bukan penyanyi dangdut yang Jordi biasanya nyanyi lagu pop banyak sih, all genre semua. Cuman Jordi lebih enaknya tuh di dangdut. Jadi sampai sekarang mutusin buat ikut kompetisi. Yes. Alhamdulillah lolos. Yes. Padahal baru sekali Rezeki, ya. baru sekali pertama kali. 5 besar loh ya. Wah, oke. Kalau Raini? Kalau Raini juga sama kayak Kak Jordi, dulu seringnya lebih ke pop dari SD. Cuma Raini pas masuk ke SMP ketemu guru seni Raini. Raini diajarin dangdut juga sama guru Raini. Oke. Terus Raini udah lumayan nyaman sama dangdut. Sampai sekarang Raini lebih milih ke dangdut. Wow. Alhamdulillah. Jadi gurunya menemukan ini ya. Iya. Kamu cocok loh, ini cocok. Bella juga sama ya berarti atau gimana? Enggak, Kak, beda. Kalau Bella tuh memang suka dangdut dari kecil. Pokoknya setiap ada pesta Bella minta didandanin sama ibu, terus datang ke pesta, duduk di depan. Oke. Iya kan kalau ada orang kondangan jadi lu harus nyanyi. Iya, kalau nggak dipanggil Bella nangis. Sudah ini udah narsis dari kecil ya? Iya, memang Kak. Jadi suka tampil gitu dari kecil ya? Suka. Wow, itu gimana menumbuhkan percaya diri? Pokoknya pede aja gitu. timbul tiba-tiba aja ya. Jadi tiba-tiba aja. Tapi kalau dari segi vokal kalian dulu emang tadi ya emang bakat dari kecil akhirnya diolah di sekolah dan lain-lain, atau akhirnya di KD ini juga nemuin banyak potensi gitu? Banyak banget. Banyak banget sih Kak. Pokoknya banyak banget. Iya, emang dari kecil juga. Cuma di sini Jordi dapat ilmu lebih banyak lagi. Iya. Kalau Bella sih yang dulunya nggak tahu apa itu dinamika, staccato. Sekarang jadi tahu. Sekarang jadi tahu. Oh iya dinamika dan sih ya staccato aku juga nggak tahu lagi. Nanti lah kita tanya ya. Nanti kita tanya di segmen terakhir Sobat RDI. Jangan kemana-mana, masih di KDI on Radio. KDI on Radio. Hai, masih ada Tommy dan juga teman-teman, ada Bella, ada Raini, ada Jordi. 5 besar di KDI, sebuah pencapaian yang keren banget lah ya. Luar biasa banget. Ribuan orang sudah tersingkir. Nah, di minggu ini walaupun nggak boleh di-spill ya, tapi kira-kira akan menampilkan yang seperti apa, totalitas apa yang akan kalian jalani, akan kalian persembahkan di hari Jumat nanti. Mau kayak gimana? Kalau Bella sih lagunya sedih, musiknya, aransemennya ngajak goyang gitu. Oke, kalau Raini? Kalau Raini lebih ke lagu melo sih. Oke. Ya itu. Kalau Jordi? Ya, kalau Jordi memang benar-benar lagu yang Jordi banget sih kayaknya. Yang Jordi banget ya. Pokoknya kalau misalnya kalian udah follow sosmed pasti kayaknya ini. Nah, tapi kalian juga mulai aktif di sosial media berarti ya? Iya. Udah harus sering-sering live posting lain-lain. Boleh di-share juga akunnya kalian. Siapa tuh yang lagi dengerin sekarang, lagi buka-buka handphone ya. Boleh follow di TikTok sama Instagram kalian. Boleh di-share apa aja akunnya. Oke. Siapa dulu? Jordi. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin, jangan lupa follow akun Jordi, namanya KDI 2025_Jordi, I-nya 2. Oke, Jordi I-nya 2 ya. Iya, TikToknya itu juga. Sama. Iya. Pakai KDI 2025 ya.
Oke, tinggal cari aja Jordi I-nya 2. Kalau Raini? Kalau Raini jangan lupa follow IG dan TikTok Raini KDI 2025 underscore Raini. Oh, Raini. Oke, kalau Bella? Kalau Bella KDI 2025 underscore Bella sama. Oh, sama ya. Sama. Bellanya BLLA berarti ya. N-nya double. Oh, BELLA. Iya. Tinggal cari aja di situ. Nah, kalau teman-teman lagi dengerin sekarang pengen vote kalian di RCTI Plus, gimana caranya, guys? Caranya gampang kok. Pertama kita download aplikasi RCTI Plus. Yes. Lalu setelah itu login akun, bisa dengan akun Google ataupun akun email. Yeah. Setelah akun terlogin, kita buka aplikasi RCTI Plus tadi, scroll ke bawah cari banner voting KDI 2025. Lalu vote Bella Muko-Muko, vote gratis ada 5 kali. Setelah itu baru berbayar seikhlasnya buat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu cara ngevote Bella, tinggal cari Bella ya, bannernya ya. Kalau Raini gimana? Kalau Raini download aplikasi RCTI Plus, daftar akun, terus nanti cari banner voting KDI 2025, diklik nanti ada foto Raini dan di voting sebanyak-banyaknya juga. Oke, tinggal cari fotonya ya. Cari fotonya. Sama Jordi berarti ya, silakan Iya. Jordi. Teman-teman bisa download aplikasi RCTI Plus di App Store ataupun Play Store teman-teman masing-masing. Kemudian cari banner KDI 2025 warna ungu, kemudian klik dan voting Jordi dari Kampar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wih, tidak sabar aku juga akan ngevote salah satu dari kalian ya. Karena habis ada 5 besar, berarti minggu depan 4 besar atau Iya. kemungkinan gimana? Iya. Top 4 besar ya. Berarti antara Bella, Raini, terus Jordi, terus kemarin ada Erhan sama Intan. Iya. Itu salah satu akan pulang. Iya. Wah, Sedih banget sih. karena udah deket deh, udah akrab ya kan, udah seru-seruan, udah kayak keluarga ya. Semoga nanti pas lagi itu dipersatukan lagi tuh, biasanya kalau final show dipersatukan lagi. Semoga aja Kak. Ketemu lagi ya. Oke, sukses buat kalian. Semoga persiapan buat hari Jumat lancar ya. Amin. Ya terima kasih juga Kak Tommy. Sama-sama. Semoga bisa mempersembahkan yang terbaik buat Amin. pemirsa MNC TV dan juga penonton di seluruh Indonesia. Dan buat Sobat RDI, jangan lupa nonton KDI di MNC TV setiap hari Jumat jam 7:30 malam ya. Dan jangan lupa juga dengerin KDI on Radio setiap hari Rabu jam 11 siang. Tommy Hermawan harus pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.